Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Meti Faroka, di channel Metime. Mari belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang kesebangunan segitiga, yaitu lebih tepatnya tentang syarat bahwa dua buah segitiga dikatakan sebangun. Nah, syarat tersebut ada 2 poin. Yang pertama yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu senilai, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Jadi ada 2 pokok penting yang harus kita perhatikan dan harus kita cek ketika menentukan apakah segitiga yang diberikan itu sebangun atau tidak. Kita harus mengecek 2 poin ini. Yang pertama yaitu sisi, yang kedua yaitu sudut. Nah, apabila terjadi sisi-sisi yang bersesuaiannya senilai dan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar, maka 2 buah segitiga yang diberikan tersebut sudah dapat dipastikan sebangun. Nah, berikut diberikan contoh soal agar lebih difahami mengenai konsep ini. Selidiki apakah segitiga ABC dan segitiga DF sebangun. Nah, di sini ada informasi lain bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF itu adalah segitiga sama sisi. Nah, kita tahu bahwa segitiga sama sisi itu berarti sisi-sisinya akan berukuran sama. Artinya, kalau segitiga ABC, panjang AB-nya 10 cm, maka sisi lainnya pun akan berukuran 10 cm. Ya, bisa difahami. Kemudian untuk segitiga DEF pun merupakan segitiga sama sisi. Nah, di sini informasinya bahwa DE panjangnya 8 cm, maka panjang sisi yang lainnya pun akan berukuran 8 cm. Kalau kita jabarkan, karena AB 10, maka BC juga 10. Demikian pun dengan AC. Kenapa demikian? Karena ABC segitiga sama sisi. Selanjutnya, DEF. Panjang DE itu kan tadi 8, maka panjang EF juga 8. Demikian pun dengan panjang DF. Kenapa demikian? Karena DF merupakan segitiga sama sisi. Nah, kita sudah mengecek modal untuk poin pertama, yaitu mengenai sisi. Yang kedua, sudut. Nah, kita ketahui bahwa segitiga itu memiliki 3 buah sudut. Dan sudut dalamnya akan berjumlah 180 derajat. Karena di sini segitiga sama sisi, maka sudut-sudut dalamnya akan berukuran sama. Sehingga jika sudut A itu 60, nah ini sudah dapat dipastikan dia 60 derajat, maka sudut B pun 60 derajat. Demikian pun dengan sudut C 60 derajat. Nah, untuk yang ini juga sama. Ini akan berukuran 60 derajat. Kemudian sudut F juga akan berukuran 60 derajat. Dan sudut D juga berukuran 60 derajat. Nah, kita sekarang akan lanjut pada tahap berikutnya ya, penyelesaian. Nah, tadi kita akan menyelidiki 2 poin untuk menunjukkan bahwa segitiga yang diberikan itu sebangun atau tidak. Yang pertama yaitu kita akan melihat atau memeriksa sisinya. Yang kedua nanti kita akan memeriksa sudutnya. Nah, yang pertama sisinya terlebih dahulu. Kita harus menentukan sisi-sisi yang saling bersesuaian. Nah, sisi AB ini bersesuaian dengan sisi DE. Berarti AB per DE. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa kita dapat menentukan sisi yang bersesuaian. Kebetulan di sini segitiganya sama sisi, maka akan menjadi lebih mudah. Kemudian BC, nah, akan bersesuaian dengan EF. Ya. Kemudian untuk sisi ketiga AC, berarti kan AC sisanya dengan mana? Dengan DF. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal menghitung perbandingannya berapa. AB berarti AB itu kan tadi kan 10 ya. AB 10 per DE itu 8. Nah,
Kalau kita sederhanakan, berarti 10 per 8 kita sederhanakan menjadi 5 per 4. Karena kita bagi pembilang dan penyebutnya oleh 2. Kemudian BC per EF. BC ukurannya 10. Karena dia kan segitiga sama sisi. EF juga 8. Nah, karena dia segitiga sama sisi, kita sederhanakan menjadi 5 per 4. Dari mana? Kita bagi 2 pembilang dan penyebutnya. Kemudian AC. AC-nya juga 10 karena dia segitiga sama sisi, dan DF-nya itu 8. Nah, berarti kan 10 per 8 juga kalau kita sederhanakan sama 5 per 4. Dari sini kita bisa melihat bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama, gitu kan? Artinya karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama atau tetap, syarat yang pertama terpenuhi, ya. Nah, kita sudah menjawab keterpenuhan untuk syarat pertama. Kita akan ngecek nih untuk syarat yang kedua, yaitu berhubungan dengan sudut. Sudah jelas tadi untuk sudut dalam segitiga sama sisi itu kan ukurannya pasti sama, ya. Nah, sudut A ini dia akan berukuran 60 derajat. Nah, kemudian sudut B juga. Nah, ini ya, sudut A 60 derajat. Dan sudut A ini bersesuaian dengan sudut B. Dia juga 60 derajat karena segitiga sama sisi dua-duanya. Sudut B bersesuaian dengan sudut E 60 derajat. Sudut C bersesuaian dengan sudut F. Nah, kalau kita tulis ya untuk syaratnya ini, berarti kan sudut A sama dengan sudut D, gitu kan? Berapa? 60 derajat. Sudut B sama dengan sudut E, 60 derajat. Kemudian sudut C sama dengan sudut F, juga 60 derajat. Tuh. Syarat kedua tadi dalam segitiga sebangun itu bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kebetulan ini juga sama besar semuanya, 60 derajat. Artinya syarat 2 terpenuhi, ya. Nah, karena kedua syarat ini terpenuhi, maka kita dapat simpulkan bahwa jadi segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi kata kuncinya yaitu untuk menentukan bahwa atau untuk menyelidiki dua segitiga itu sebangun atau tidak, kita fokus pada 2 poin. Yang pertama sisinya, kemudian yang kedua adalah sudutnya. Jika ternyata sisi-sisi yang bersesuaian yaitu perbandingannya sama dan sudut-sudut yang bersesuaian ukurannya sama, maka dua segitiga tersebut dikatakan sebangun. Tapi apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka sudah dapat dipastikan bahwa segitiga tersebut tidak sebangun. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silahkan diulang-ulang materinya apabila dirasa belum paham. Nah, untuk lebih menambah pemahaman, di sini Ibu menyajikan soal untuk kalian coba kerjakan. Nah, nanti soal ini silahkan ditulis atau diselesaikan pada buku catatan kalian, kemudian nanti hasilnya dikirimkan melalui form yang telah disiapkan. Nah, di sini soalnya selidiki apakah segitiga PQR yang biru itu dengan segitiga KLM itu sebangun atau tidak. Nah, silakan dicoba selesaikan. Kata kuncinya tadi 2 ya. Kita fokus untuk memeriksa sisi dan sudut. Maka awal tentu saja kalian harus menentukan nih sisi mana bersesuaian dengan sisi mana. Silahkan dipelajari
dan dicoba dikerjakan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.